Cerita ini diawali dua sejoli yaitu Nasa dan Tsukasa yang memulai hubungan mereka dengan cara menikah. Tapi guys, di balik itu semua, gue sih masih belum paham ya, siapa sih sebenarnya Tsukasa dan kenapa tuh dia setuju aja gitu Nasa-kun buat nikahin dia. Ya mungkin hal ini nih yang ingin gue jawab setelah nonton animenya. Yo, halo minasan. Berjumpa lagi dengan gue RC96 yang comeback di tahun 2021 ini. Dan untuk memulai tahun yang baru ini, gue akan mereview salah satu anime favorit di akhir tahun 2020 kemarin. Yakni seperti di judul video ini, yaitu anime Tonikaku Kawaii. Tapi sebelum gue lanjut ke ulasannya ya, gue mau ingatkan sekali lagi nih bahwa ulasan gue ini beda pokoknya dengan video-video YouTube lainnya. Karena topik yang akan gue bahas nih adalah sebuah prediksi yang mungkin aja ya masih jadi misteri lah di balik sosok Tsukasa. Jadi langsung saja nih, gue akan bahas buat sekilas infonya dulu. Oke? Ya, anime ini ditayangkan perdana di tanggal 3 Oktober kemarin. Ya tentu saja di 2020 ya. Tepatnya di fall season atau musim gugur nih kalau kalian gak tahu bahasa Indonesianya ya. Dan anime ini guys diproduseri oleh Seven Arc Studio yang bergenre komedi, romance, shonen dan juga menurut gue sih ada slice of life-nya. Nah, ceritanya sendiri tuh tentang MC pria bernama Nasa Yusaki. Hah? Bentar. What? Nasa? Ya, apakah ini semacam pergi keluar angkasa gitu? Lalu dengan heroinnya bernama Tsukasa yang super kawaii gitu, ya imut-imut. Nah, seperti tadi gue bilang ya soal Nasa, apakah ini semacam pergi keluar angkasa? Ya walaupun judulnya tuh Tonikaku Kawaii, tapi tuh guys, dibalik nama sebenarnya tuh adalah bahwa aku pergi ke bulan. Gue sih yakin mungkin diantara kalian tuh ada yang masih bingung ya. Tapi bentar dulu, gue lanjut penjelasannya ya. Panggilan dari MC Nasa Yusaki sebenarnya tuh diejek setelah sekian lama oleh Tsukasa. Kejadian ini nih kalau nggak salah berawal dari sekitaran sekolahannya gitu. Dan sesudahnya tragedi pun terjadi. Di suatu malam semuanya berubah saat negara api menyerang. Salah, bukan Avatar cok. Semuanya berubah lah pokoknya saat Nasa bertemu dengan Tsukasa. Nah, Nasa pun terpesona dan langsung jatuh cinta melihat kelucuan Tsukasa. Tapi saat Nasa-kun melongo, saking dia terpesona tuh ada truk yang melaju kencang ke arahnya. Dan ya guys, ini tuh adalah salah satu adegan yang menurut gue sih benar-benar konyol. Untungnya si Nasa bisa diselamatin sama si Tsukasa. Dan setelah ditolongin, malahan si Tsukasa pengen buat menikah. Coba aja bayangin, apa gak bikin para hati wibut yang jomblo-jomblo tuh kesayat-sayat. Bener-bener nih anime bikin ngenes rasanya. Oke, kita lanjut aja lah pokoknya kok ulasannya. Ya buat alur ceritanya tuh tentu saja tentang dua remaja yakni si Nasa dan si Tsukasa yang melakukan hubungan yang sangat cepat. Bayangin guys, cuma satu episode aja udah langsung merit. Janco emang nih anime. Di sini nih kita akan dibawa ke dalam cerita Nasa dan Tsukasa yang bisa dibilang tuh penulis manganya ingin memodelkan si Nasa menjadi kita dan Tsukasanya tuh pasangan yang setipe lah pokoknya dengan kita. Jadi nih menurut gue sih inilah yang ditulis sama imajinasi penulis manga. Oke? Pas itu dimulai ya, awalnya gue mikir kalau scene itu dimulai pada topik langsung merit. Tapi yang gue rasain malah enggak. Meski topiknya tentang merit, tapi ya ada beberapa hal yang harus diteliti lagi lebih dalam. Misalnya tunangan sebelum nikah, terus tuh pegangan tangan, lalu beli cincin, kemudian soal uang. Jadi tuh di setiap episode anime ini nih punya satu topik tersendiri. Contohnya tidur sama pasangan, episode mandi, kebakaran jenggot, maksudku kebakaran rumah. Mungkin sih itu terlihat simple dan ya bisa dibilang ini seperti genre slice of life. Namun guys, di beberapa scene-nya anime ini juga ada unsur komedinya loh. Selain itu, anime ini juga lumayan imut.
Apalagi kalau Nasa baru pertama kali bertemu sama cewek imut. Ya jika saja hal itu diteruskan, mungkin bisa tuh bikin orang jadi mimisan guys. Ya gak sih? Ya walaupun gue gak yakin, tapi gue punya respon kalau hubungan Yusaki Tsukasa adalah pasangan terimut, sama halnya dengan Kurihara dan Momo di anime Momokuri. Soalnya tuh di Momokuri sendiri, waktu awal episode Kurihara menyukai Momo karena dia tuh cowok yang imut gitu. Tapi scene-nya mirip tuh waktu nembak pasangannya guys, yaitu sama-sama di awal episode pertama. Entah kenapa ya gue mikir kalau kedua anime ini nih ada adegan yang mirip di awal episodenya. Lalu buat karakternya sendiri sih, well, mereka berdua tuh adalah pasangan yang super imut, sama halnya dengan adegan Momokuri. Yap, Yusaki Tsukasa adalah hal yang cocok jika kita visualisasikan sebagai diri kita sendiri. Setuju gak guys? Mereka tuh kayak tahu gitu tentang karakter masing-masing. Selain itu, makanan kesukaannya pula, dan juga hal-hal yang paling dibenci. Walaupun Tsukasa tuh cewek imut, tapi tuh kita nggak tahu siapa sih dia sebenarnya. Kayak di episode 4 sendiri, Ojo sama alias orang yang bernama Chitos tuh juga ingin ngasih tahu ke Nasa, tapi sayang guys, momen itu malah di-cut sejak hadirnya Tsukasa sendiri. Kalau nggak salah tuh kita dengar kalau Chitos bukanlah saudara kandungnya Tsukasa. Soalnya Chitos diselamatkan dari tebing dan ingin membayar semuanya dengan jadiin Tsukasa onesannya. Tentu aja sih di kalimat ini mungkin agak janggal, karena Tsukasa bukanlah saudara kandung dari Chitos. Jadi bagaimana nih dengan kalimat Chitos soal Tsukasa yang sudah hidup di masa lalu? Kalau nggak salah sih di episode keempat juga. Dan kalau kita dengar kalimat masa lalu, pasti kita berasumsi kalau itu benar-benar masa yang sangat lama. Atau jangan-jangan Tsukasa tuh cewek reinkarnasi ya. Dan sementara itu umur Tsukasa sekarang tuh 16 tahun. Selain itu, nama asli Tsukasa sendiri adalah Tsukasa Tsukuyomi. Sedangkan Tsukuyomi bisa diartikan sebagai dewa bulan di Jepang. Nah, nama ini juga ada kaitannya loh dengan batu bulan yang dirusak si pelayan goblok bernama Charlotte. Maksudku Charlotte. Di episode ketiga tuh ya. Namun ini masih jadi misteri hingga saat ini. Gue yakin sih itu akan dibuka setelah episode akhir. Tapi benar-benar sayang, episode akhirnya pun juga masih zong. Payah. Lanjut kita ke visual. Tentang visual, gue merasa kalau pakainya dipakai sama Yusaki benar-benar polos. Gue nggak tahu sih ya apa yang dipikirkan sama penulis manga. Tapi setelah gue lihat-lihat tuh ya, mereka tuh selalu pakai baju polos yang sama. Contohnya nih, celana panjang dan jaket Nasa dan baju putih Tsukasa yang agak polos gitu. Mungkin di balik kepolosan terdapat keperawanan atau maksud yang lain ya. Misalnya tuh polos menandakan kesederhanaan gitu. Jadi tuh penulis mikir kalau kalimat polos itu bisa dimaksudkan tentang cintanya mereka. Yang artinya cinta sederhana adalah hubungan terbaik dan itu bisa didapatkan oleh semua kalangan. Jadi bagian menarik inilah dari baju polos Yusaki Tsukasa, yaitu soal kesederhanaan. Lalu penulis juga bikin efek wajah seperti malu, kaget, tersipu, dan lain-lain. Ya jika gue sebut di atas ya, itu elemen yang paling banyak ditampilkan di setiap episodenya guys. Gue gak bisa komen banyak lah, tapi sih bagian visual adalah hal yang paling sering dapat respon warga Wibu plus 62. Bener gak? Oke, kita lanjut aja ke musiknya lah. Kalau boleh jujur sih gue bener-bener suka sama opening dan juga endingnya guys. Dimulai nih dari openingnya dengan judul Koi no Uta oleh Yunomi feat. Akari Kito. Dengan alunan yang awalnya tuh lembut, namun agak memiliki tempo yang cepat tuh di bagian refnya. Gue gak yakin sih sama iramanya, tapi gue suka gitu aja sama openingnya.
Lalu buat endingnya guys, juga sangat-sangat bagus dan super romantis. Ya, kurasa ini ending yang paling romantis lah. Dengan judul Suko to Hoshizora oleh Kanoe Rana. Ya entah kenapa ya, di setiap episode berakhir tuh pasti lagu ini tuh nggak punya versi scene-nya. Kayak di episode pertama, 2, 3, 4, dan 6. Cuma tuh di episode 5 aja yang benar-benar ditampilin. Dan jika kalian dengan versi penuhnya tuh, gue yakin pasti kalian akan merasa meleleh hatinya. Karena liriknya tuh benar-benar romantis sepol. Dan terakhir, enjoyment. Gue sih merasa kalau anime ini nih adalah tipe genre tentang merit untuk pertama kalinya. Dan gue sendiri suka sama Yusaki Tsukasa karena itu bisa dimodelkan sebagai diri kita. Kita tahulah kalau scene nikah itu simple, tapi tujuannya Tonikawa tuh yang sebenarnya buat nyinggung-nyinggung orang-orang yang belum merit, baik di Jepang sendiri maupun di negara lain. Memang sih di anime ini gampang banget buat nikah. Tapi ada satu alasan kenapa orang Jepang tuh jarang ada yang nikah. Dan itu dikarenakan soal duit. Selain itu, guys, kebanyakan ya orang Jepang tuh 65%-nya adalah tipikal pemalu. Walaupun ya malu-malu tapi mau. Ya emang bener sih anime ini nih ingin memvisualisasikan tentang scene setelah merit. Tapi beberapa bulan kemudian pasti akan ada masalah yang akan dihadapi. Yaitu ya tentang uang, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ya, untuk penilaian Tonikaku Kawaii adalah alur cerita A-, karakter B+, visualnya A-, musiknya A, enjoyment B+. Jadi gue pengen bilang kalau anime ini tuh cuma contoh aja ya, contoh bagaimana artinya merit yang sebenarnya. Tapi gue ulangi sekali lagi nih, kalau udah merit tuh pasti kedepannya tuh bakalan banyak masalahnya. Tapi kalau dijalanin ya secara berduaan tuh hubungan kalian akan jadi semanis Tonikawa. Percaya deh. Jadi inilah review gue soal Tonikaku Kawaii. Jika kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, saya RC96, saya undur diri. Arigatou gozaimasu, sayonara.